Halo, apa kabar semua? Semoga kalian sehat. Kali ini saya akan menceritakan film berjudul Hellhound 2024. Bercerita tentang seorang pembunuh bayaran yang harus berhadapan dengan bos mafia paling kejam. Oke, tanpa berlama-lama kita gaskan saja ke ceritanya. Di awal film kita akan diperlihatkan dengan seorang pria yang sedang mendatangi gereja. Namun pria itu datang ke sana bukan untuk beribadah melainkan menemui sang pastor. Ketika bertemu sang pastor, pria tersebut menjelaskan jika dirinya telah banyak sekali menghabisi orang. Bahkan itu semua dimulai sejak ia berusia 7 tahun. Apakah Tuhan akan mengampuni semua dosanya jika sekarang ia ingin bertaubat? Sang pastor menjawab kalau Tuhan akan mengampuni siapapun hambanya yang ingin bertobat. Kemudian pria itu mengatakan lagi, namun sayangnya ia datang bukan untuk bertobat, melainkan untuk menghabisi sang pastor sendiri. Dengan cepat pria itu langsung mengunci sang pastor di dalam ruangan lalu menghabisinya dengan cara ini. Ternyata pria ini bernama Loreno yang merupakan seorang pembunuh bayaran terbaik. Dan ia sangat disegani di dalam dunia kriminal. Loreno baru saja mendapat pekerjaan dari kliennya, yaitu untuk menghabisi pastor barusan. Delapan hari kemudian memperlihatkan Loreno yang pergi jauh ke Thailand karena ia dipanggil oleh sahabatnya. Setelah perjalanan cukup jauh, akhirnya Loreno sampai di rumah si sahabat yang berada di tengah hutan. Diberitahu jika sahabatnya ini bernama Michael Chetan. Dan tujuannya mengundang Loreno datang ke sini yaitu untuk meminta bantuan. Let's talk inside. I'm done. Michael menjelaskan jika beberapa bulan lalu putra laki-lakinya dan istri Michael telah dihabisi oleh seorang bos mafia terbesar di Thailand. Dari semenjak kejadian itu, Michael memilih untuk mengasingkan diri, yaitu tinggal di tengah hutan seperti sekarang. Michael meminta Loreno agar menghabisi bos mafia tersebut yang bernama Tar dan juga pacarnya yang bernama Melissa. Melissa juga terlibat atas pembantaian keluarga Michael dikarenakan Melissa selalu membantu Tar, si bos mafia, dalam setiap aksinya. Michael berharap jika Loreno mau membantu membalas dendam dan Michael akan membayar berapa saja yang Loreno mau. Pada akhirnya Loreno menerima pekerjaan dari Michael itu, namun ia juga berjanji jika pekerjaan ini merupakan pekerjaan terakhirnya sebelum dirinya pensiun. For the last ride. Sebelum berangkat, Michael mengingatkan Loreno agar berhati-hati karena Tar adalah bos mafia besar dan mempunyai banyak sekali anak buah. Michael juga akan mengutus satu orang untuk menemani Loreno ke tempat tujuan. Namun tentunya itu bukan hal berat untuk seorang Loreno karena kemampuannya setara dengan John Wick. Adegan berpindah kepada Tar, si bos mafia yang kini sedang menyiksa seseorang. Rupanya Tar menginginkan tanah orang itu, namun karena tidak diberikan, orang tersebut disiksa habis-habisan oleh Tar dan para anak buahnya. Karena tak kuat menahan siksaan, pada akhirnya orang itu mau memberikan tanahnya kepada Tar secara gratisan. Right here. Good boy. Di sisi lain memperlihatkan Loreno yang sudah sampai di kota.
Dan kali ini targetnya adalah Melissa dulu, si pacar Tar. Loreno pun langsung mendatangi klub malam tempat Melissa bekerja. Sesampainya di sana, Loreno berpura-pura ajojing sambil terus mengawasi Melissa. Hingga ketika Melissa akan pulang, Loreno pun menghampirinya sambil menaiki bajai. Di sini Loreno membujuk Melissa agar mau ikut dengannya, karena ia beralasan sangat tertarik kepada Melissa. Namun Melissa menolak karena jika pacarnya tahu maka ia akan marah besar. Kemudian si supir bajai yang ternyata orang suruhan Michael untuk mendampingi Loreno membantu merayu Melissa dengan mengatakan jika Loreno adalah pria kaya raya. Pada akhirnya Melissa pun mau ikut, namun ia meminta bayaran $1 juta. Loreno hanya mengiyakan saja permintaan Melissa, yang padahal kita tahu jika Melissa adalah target pertama Loreno. Sesampainya di rumah Melissa, Loreno langsung dibawa ke kamarnya untuk beraha-aha. Namun terlihat dari kejauhan ada satu anak buah Tar yang sedang mengawasi Loreno. Sesampainya di kamar, Loreno izin ke kamar mandi untuk mencuci totongnya. Namun di sini Melissa malah menemukan foto dirinya di saku jaket Loreno, sehingga ia pun menyadari jika Loreno sedang mengincarnya. Ketika Loreno kembali, Melissa langsung berteriak hingga Loreno langsung membungkamnya. Namun di waktu yang sama, tiba-tiba satu anak buah Tar yang sedari tadi mengawasi Loreno datang dan langsung menyerang Loreno. Meskipun badan Loreno kecil, namun ia berhasil menghabisi anak buah Tar. Namun sayangnya Melissa berhasil kabur melarikan diri. Dengan cepat Loreno langsung menghubungi si supir bajai suruhan Michael dan memintanya agar segera menjemput Loreno. Loreno pun langsung dibawa ke rumah supir bajai yang berada di pinggiran kota. Sesampainya di sana, si supir bajai yang ternyata bernama Alex menanyakan apa yang telah terjadi. Loreno menjelaskan jika dirinya telah gagal menghabisi Melissa karena ia tiba-tiba diserang oleh satu anak buah Tar. Meskipun si anak buah itu berhasil Loreno habisi, namun sekarang Melissa berhasil kabur entah kemana. Mendengar hal tersebut, Alex langsung panik karena sekarang Melissa pasti akan mengadukan semua kejadian itu kepada Tar. Dan kini Tarlah yang akan memburu Loreno beserta Alex. Loreno meminta agar Alex tenang saja karena dirinya akan membereskan ini semua. Namun ia perlu istirahat beberapa jam. Adegan berpindah kepada Tar yang sangat marah tatkala mendengar semua aduan dari Melissa. Namun Tar juga memarahi Melissa kenapa dirinya bisa mau dirayu oleh laki-laki lain. Melissa beralasan jika dirinya sedang abok parah sehingga ia tidak sadar dengan semua yang terjadi. Yang Melissa ketahui hanya dirinya akan dihabisi oleh seorang pria bule. Kemudian Tar langsung meminta tangan kanannya agar mengerahkan pasukan untuk mencari informasi lebih detail di tempat kejadian. Bichan, where he go? Beberapa menit kemudian, tangan kanan Tar dan beberapa anak buahnya pun langsung mencari informasi di dekat rumah Melissa. Mereka mencoba menanyakan kepada para tetangga, namun semuanya tidak ada yang tahu. Hingga di suatu waktu si tangan kanan melihat ada satu bocil yang langsung lari tatkala melihat dirinya. Dengan cepat si tangan kanan langsung mengejar bocil tersebut sampai masuk ke dalam rumahnya. Di sini si tangan kanan membujuk si bocil agar memberikan informasi yang ia ketahui, maka dirinya akan diberikan hadiah. Pada akhirnya si bocil pun memperlihatkan foto di ponselnya, yaitu foto Alex si supir bajai.
Rupanya ketika Alex menjemput Loreno tadi, si bocil tak sengaja memoto Alex secara diam-diam. Kemudian si bocil mengatakan jika orang itulah yang menjemput pria bule di rumah Melissa. Kebetulan sekali dua anak buah si tangan kanan mengenali Alex yang ternyata mantan petarung jalanan. Dan mereka juga mengetahui di mana rumah Alex. He is a fighter, not a tuk-tuk driver. Malam harinya memperlihatkan Loreno dan Alex yang kini mendatangi tempat tarung bebas di atas gedung. Rupanya Loreno bertujuan untuk mendatangi sahabat lamanya yang merupakan bos dari penyelenggara tarung bebas tersebut. Ini dia sahabat lama Loreno yang bernama Paul, dan Paul langsung mengajak Loreno mengobrol di dalam ruangannya saja. Sesampainya di sana, Loreno langsung menjelaskan kedatangannya ke sini yaitu untuk meminta bantuan Paul. Loreno sedang mengincar Tar dan Melissa pacarnya karena ia sedang ditugaskan untuk menghabisi mereka berdua. Loreno berharap Paul bisa membantunya dan memberi informasi di mana ia bisa menemukan Tar. Paul menjawab kalau Tar bukan orang sembarangan sehingga akan sulit untuk dihabisi. Namun Paul berjanji jika ia akan berusaha untuk mencari informasi di manakah Loreno bisa menemukan Tar. Setelah itu Loreno berterima kasih lalu ia pun pergi bersama Alex si supir bajai. Cheers to old friends. And new ones. Nice to see you. Beberapa jam kemudian memperlihatkan Alex yang baru sampai di rumahnya setelah mengantarkan Loreno ke hotel. Namun di sini ia dibuat terkejut tatkala melihat neneknya yang sudah dihabisi oleh anak buah Tar. Di waktu yang sama tiba-tiba Alex diserang oleh 3 anak buah Tar hingga terjadi aksi baku hantam. Alex yang merupakan mantan petarung tentu ia pun berhasil mengalahkan mereka bertiga. Namun sayang datang lagi si tangan kanan Tar dan kedua anak buahnya yang langsung membuat Alex pingsan. Ketika tersadar Alex sudah dalam kondisi diikat dan berada di hadapan Tar. Di sini Tar langsung menginterogasi Alex tentang siapakah pria bule yang telah menyerang Melissa kekasihnya. Tentu saja Alex tidak mau buka mulut, hingga ia harus disiksa dengan sangat kejam bahkan sampai membuatnya pingsan kembali. Kemudian Tar meminta tangan kanannya agar membuka ponsel Alex dan mencari tahu tentang pria bule itu dari panggilan terakhir di ponsel Alex. Pada akhirnya mereka berhasil menghubungi Loreno melalui panggilan video dari ponsel Alex. Di sini Tar berjanji akan segera memburu Loreno dan ia juga akan menghabisi Alex. Terlihat Loreno yang tidak takut sedikit pun dan ia malah menantang Tar. Setelah itu Tar memerintah tangan kanannya untuk menghabisi Alex dengan cara membuangnya ke sungai. Namun ketika mereka telah membuang Alex, rupanya Alex masih hidup dan langsung pergi menuju hotel Loreno. Sesampainya di sana, Alex langsung masuk ke kamar Loreno dengan kondisi luka sangat parah. Loreno pun sebisa mungkin mencoba mengobati Alex dengan peralatan seadanya. Kemudian Loreno mengatakan apa yang telah terjadi kepada Alex. Alex menjawab jika Tar menghabisi neneknya dan menyiksa Alex habis-habisan. Setelah itu Alex dibuang ke sungai, namun untungnya ia masih bisa bertahan lalu pergi ke sini. Mengetahui hal tersebut, Loreno langsung mengajak Alex pergi karena ia yakin jika semua ini adalah jebakan. Ketika keluar kamar, benar saja beberapa anak buah Tar sudah berada di hotel tersebut karena rupanya sedari tadi mereka telah mengikuti Alex. Untungnya Loreno berhasil membawa Alex keluar, namun di sana juga sudah ada beberapa anak buah Tar yang berjaga. Mau tidak mau akhirnya Loreno harus melawan mereka semua dan inilah aksinya.
Tak butuh waktu lama, Loreno berhasil meratakan mereka semua. Kemudian ia langsung membawa Alex ke rumah pribadinya Paul, si sahabat lama. Sesampainya di sana, Loreno meminta agar Paul segera memanggil dokter untuk mengobati Alex. Tak lama kemudian sang dokter datang dan langsung menangani Alex. Namun sayangnya Alex tidak tertolong karena lukanya sangat parah sehingga ia harus banyak mengeluarkan darah. Melihat itu semua, Loreno semakin dendam kepada Tar. Dan ia berjanji jika dalam minggu ini ia pasti akan dapat menghabisi Tar. Keesokan harinya memperlihatkan Loreno yang bertemu dengan Michael, si orang yang telah menugaskan Loreno menghabisi Tar. Di sini Loreno mengatakan jika Alex, orang suruhan Michael, telah tewas kemarin malam. Namun Loreno tidak akan menyerah begitu saja karena ia sudah bertekad kuat untuk menghabisi Tar dan Melissa. Michael yang merasa jika Loreno tidak akan bisa sendirian, ia pun akan turun langsung untuk menemani Loreno. Terlihat Loreno yang tidak keberatan, kemudian mereka pun pergi untuk mendatangi rumah Paul. Sesampainya di sana, Paul mengatakan jika dirinya telah mempunyai rencana untuk menjebak Tar. Besok malam Tar akan menghadiri tarung bebas besar-besaran. Karena ia bertaruh banyak dalam pertarungan tersebut. Loreno dan Michael bisa menghabisi Tar di sana. Sedangkan Paul akan menangani semua anak buah Tar. Pada akhirnya mereka sepakat dan Loreno akan pergi ke tempat itu besok tepat jam 12 malam. I placed a very large bet myself. Besok malamnya memperlihatkan Tar yang sedang menonton tarung bebas tersebut. Di sana juga Tar bersama dengan Melissa, pacarnya. Tak lama Tar dihampiri oleh Paul dan terlihat mereka yang begitu sangat akrab. Bahkan di sini Tar mengajak Paul agar berpesta di klub malam setelah acara ini selesai. Namun Paul menolak dengan alasan jika dirinya sedang tidak enak badan. I'll see you later. Tepat ketika jam 12 malam memperlihatkan Loreno, Michael, dan satu anak buahnya yang mendatangi tempat tarung bebas tersebut. Namun baru saja sampai parkiran, mereka malah langsung diserang oleh para penjaga di sana. Untungnya Loreno dapat meratakan mereka semua. Dalam insiden tersebut, anak buah Michael harus tewas, sedangkan Michael sendiri terkena tembakan. Kemudian Loreno mengajak Michael untuk pergi ke arena tarung bebas. Namun sesampainya di sana tidak ada satupun orang dan yang tersisa hanya ada ibu-ibu yang sedang membersihkan tempat. Loreno pun menanyakan apakah acaranya belum dimulai. Ibu-ibu tersebut menjawab jika acaranya telah selesai 2 jam yang lalu. Di sini barulah Loreno sadar jika dirinya telah dijebak oleh Paul. Dan ternyata Paul sendiri sudah bekerja sama dengan Tar. Dengan emosi yang membara, Loreno dan Michael langsung pergi untuk mendatangi Paul. Namun ketika sampai di parkiran bawah, mobil Loreno harus diberondong tembakan oleh para anak buah Tar. Pada akhirnya mobil Loreno meledak sehingga satu anak buah Tar langsung mengabari Tar jika Loreno telah tewas. Namun ternyata yang tewas di dalam mobil itu hanyalah Michael, yang artinya Loreno telah berhasil pergi. Tak lama kemudian memperlihatkan Paul yang sedang bersiap untuk tidur. Namun tiba-tiba Loreno sudah berada di sana dan langsung menodong Paul. Di sini Loreno tidak menyangka jika Paul akan tega mengkhianatinya, bahkan Alex dan Michael harus menjadi korban. Paul menjawab jika semua ini ia lakukan demi uang, karena ternyata Tar adalah rekan bisnis Paul. Dengan cepat Loreno meminta Paul agar mengantarkan ke tempat Tar sekarang jika dirinya tak ingin dihabisi.
Pada akhirnya Paul mengantarkan Loreno ke klub malam tempat Tar berpesta. Doesn't matter why you do it. Sesampainya di sana, Paul malah memberontak dan berniat menyerang Loreno. Hingga dengan terpaksa Loreno pun harus menghabisi Paul. Kemudian Loreno masuk ke dalam klub untuk mencari Tar. Sesampainya di dalam, Loreno harus berpapasan dengan si tangan kanan Tar hingga terjadi aksi baku hantam. Namun pada akhirnya Loreno berhasil menghabisi orang tersebut. Kemudian Loreno masuk ke ruangan VIP dan bertemu dengan para anak buah Tar. Di sini Loreno langsung memberondong mereka dengan tembakan dan menyisakan satu orang. Orang tersebut yang ketakutan akhirnya memberitahu Loreno jika Tar sedang berada di ruangan karaoke bersama Melissa. Dengan cepat Loreno langsung mendatangi ruangan tersebut dan inilah aksinya. Tanpa perlawanan sedikit pun akhirnya Loreno berhasil menghabisi Tar dan juga Melissa hingga kini misi pun selesai. Beberapa hari kemudian memperlihatkan Loreno yang memilih untuk tinggal di rumah mendiang Michael sahabatnya. Tak lama Loreno dihampiri oleh seorang wanita yang merupakan sepupunya Michael. Rupanya wanita itu berniat untuk mengantarkan Loreno sekoper uang, pemberian dari mendiang Michael. Si wanita menjelaskan jika sebelum Michael pergi ke kota, ia berpesan kepada dirinya untuk memberikan semua uang ini kepada Loreno jika dirinya tidak kembali. Semua uang tersebut sebagai upah untuk Loreno yang telah berhasil membalaskan dendamnya kepada Tar dan juga Melissa. Keesokan harinya memperlihatkan Loreno yang sedang berburu di hutan. Namun ketika ia beristirahat, tiba-tiba rupanya tembakan tersebut tak sengaja dilakukan oleh seorang bocil yang sedang berburu dengan ayahnya. Pada akhirnya Loreno sang pembunuh bayaran terbaik harus koat di tangan bocil secara tak sengaja. Kemudian film pun tamat. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Semoga kalian diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Salam untuk semuanya dari Hampura Film.